seputar info pagi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Mutiara Ashifa yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual tahun 2025. Pemirsa, arus mudik lebaran telah terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dan telah diprediksi mencapai puncaknya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Berdasarkan pantauan Polri, telah terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang keluar masuk Jakarta lewat 4 pintu tol. Korlantas Polri memberlakukan skema satu arah atau one way guna memperlancar arus lalu lintas. Berita selengkapnya bersama reporter kami, Zahira Aulia Ramadhani. Dipersilahkan. Arus mudik lebaran telah dimulai pada Jumat 21 Maret 2025 dan diprediksi mencapai puncaknya pada Jumat 28 Maret 2025. Berdasarkan pantauan Polri, telah terjadi kenaikan jumlah kendaraan yang keluar dan masuk Jakarta lewat 4 pintu tol, yakni gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Cikupa, gerbang tol Ciawi, dan gerbang tol Kalihurip Utama per Senin 24 Maret 2025. Sebagai contoh, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama arah tol Trans Jawa mencapai 12.117 unit. Sementara itu, jumlah kendaraan yang masuk ke Jakarta lewat gerbang tol Cikupa arah Merak mencapai 26.693 unit. Puncak arus mudik lebaran 2025, Korlantas Polri akan memberlakukan skema satu arah atau one way guna memperlancar arus lalu lintas. Dilansir dari kompas.com, Minggu 23 Maret 2025, one way akan diberlakukan di kilometer 70 tol Jakarta sampai Cikampek sampai kilometer 414 tol Semarang, Batang. One way tersebut akan ditetapkan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya hari ketiga Idul Fitri, itu akan kami lakukan one way. Namanya one way nasional, itu akan kami lakukan, ujar Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugoro. Ia menambahkan, Korlantas Polri juga melakukan penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari kilometer 414 tol Semarang sampai Batang sampai kilometer 70 tol Jakarta sampai Cikampek pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 12.00 sampai 14.00 WIB. Baik, terima kasih atas informasinya Zahira Aulia Ramadhani. Baik pemirsa, kini kita akan beralih ke berita selanjutnya masih bersama saya Mutiara Ashifa. Pemirsa, usai selesai halal bihalal di hari pertama Lebaran Idul Fitri, banyak warga yang memilih destinasi tempat wisata sebagai momen lebaran di kawasan Pantai Logon Ancol, Jakarta Utara. Pantai Logon Ancol kini telah ramai pengunjung per pukul 10.00 WIB. Rata-rata pengunjung ingin menghabiskan waktunya di kawasan Pantai Logon Ancol hingga sore hari sambil menunggu matahari terbenam. Berita selengkapnya akan disampaikan bersama reporter kami Syaika Dielza. Baiklah, terima kasih. Pemirsa, sejumlah warga mencari tempat wisata usai selesai halal bihalal di hari pertama Lebaran Idul Fitri. Kawasan Pantai Labuan Ancol, Jakarta Utara jadi salah satu pilihan destinasi wisata dalam momen libur Lebaran kali ini. Pantai Labuan Ancol sudah mulai banyak didatangi masyarakat per pukul 10.00 WIB. Pengunjung tampak asyik bermain pasir dan berenang. Di antara mereka juga ada yang duduk santai di bawah pohon palem bersama keluarga. Mereka berbincang ringan di atas tikar, bahkan ada yang rebahan. Gita, warga asal Cilacap, Jawa Tengah ini jauh-jauh datang ke Ancol. Dia mengaku memilih berlibur ke Ancol bersama keluarga karena lebih ekonomis dan dekat dengan rumah orang tua. Pengunjung lainnya, Sela juga memilih Ancol sebagai destinasi wisata di saat Lebaran. Warga Jaktim itu mengatakan Ancol merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan tempat liburan Lebaran yang enak.
Libur lebaran aja sih kesini enak banget buat jalan-jalan sama keluarga, kata Sela. Rata-rata pengunjung juga ingin menghabiskan waktu di kawasan pantai hingga sore hari sambil menunggu matahari terbenam. Di kawasan pantai Laguan Ancol, selain melakukan kegiatan bermain di pantai, pengunjung juga bisa menyewa perahu wisata yang melayani rute perjalanan mengitari kawasan pantai Ancol seperti beberapa pulau, reklamasi hingga Putri Duyung. Karsim selaku penyedia jasa perahu wisata mengatakan saat libur lebaran seperti ini biasanya bisa mengangkut kurang lebih 20 orang untuk mengangkut 2-3 kali rute bolak-balik. Untuk satu kali perjalanan ditempuh paling lama 15 menit dengan tarif sewa perahu yang cukup murah, yaitu untuk dewasa Rp20.000 hingga Rp100.000 untuk anak-anak. Selain menyewa perahu, pengunjung juga bisa menyusuri kawasan pantai Laguan dengan mengendarai sepeda listrik dengan tarif seharga Rp70.000 untuk 1 jam. Baik, terima kasih atas informasinya Syeika Dielza. Pemirsa, kini kita akan beralih ke berita terakhir. Pemirsa, ratusan warga di Desa Jajawar, Kota Banjar, Jawa Barat, merayakan pesta rakyat dalam memeriahkan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Pesta rakyat ini dikemas dengan menggelar tradisi ngubiak dan makan liwet bersama. Berita selengkapnya akan disampaikan bersama reporter kami Khairul Azam Nurshifa. Baiklah, terima kasih pemirsa. Ratusan warga di Desa Jajawar, Kota Banjar, Jawa Barat merayakan pesta rakyat dalam memeriahkan suasana Idul Fitri 1446 Hijriah. Pesta rakyat ini dikemas dengan menggelar tradisi ngubjak balong, lalu dilanjutkan makan liwet bersama. Selain menjadi momen hiburan rakyat saat momen libur lebaran, pemerintah Desa Jajawar melaksanakan kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati hari jadi ke-19 setelah mekar dari Desa Ciberem, Kota Banjar. Kepala Desa Jajawar, Samsudin mengatakan kegiatan ngubjak balong ini merupakan media agar semua elemen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, merasakan bagaimana desa ini sudah mandiri sejak mekar dari Desa Ciberem 19 tahun lalu. Acara ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-19 yang tepat pada tanggal 4 April 2025 yang setelah mekar dari Desa Ciberem dilakukan sekaligus seleksi rasa syukur masyarakat, terlebih saat momen Idul Fitri tahun katanya Minggu tanggal 6 April 2025. Kegiatan nyeblak balong ini diikuti oleh ratusan warga dan digelar di semua dusun yang berada di wilayah Desa Jajawar, Kota Banjar. Samsudin berharap dengan dilakukannya acara tersebut, warga bisa lebih bersatu dan kompak. Kemarin saat pemilihan kepala desa Kota Banjar, warga berbeda-beda dukungan sekarang harus bersatu kembali bersama-sama untuk memajukan dan membangun desa tercinta. Kemudian Kota Banjar menjadi Masagi sesuai visi kepala daerah terpilih, pungkasnya. Baik, terima kasih atas informasinya Khairul Azam Nurshifa. Pemirsa, untuk saat ini itulah berita-berita terbaru dan teraktual yang dapat kami sampaikan. Saya Mutiara Syifa pamit undur diri. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.